Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1978 sampai tahun 1981 bab 1978 seorang wanita. Suan Yuantuo mengangkat kepalanya dan menatap Fendi Zanders dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Karena dia tidak menyangka Fendi Zanders akan bersikap begitu sopan padanya. Kekuatan Fendi Zanders begitu menakutkan, Suan Yuantuo merasa Fendi Zanders dapat mengancamnya sepenuhnya, namun Fendi Zanders sepertinya tidak memiliki rencana tersebut, dia malah menanyakan kondisi apa yang dimilikinya kepada Suan Yuantuo. Hidupku diselamatkan olehmu, dan Gong Sun Yan juga musuhku. Jika bukan karena dia, aku tidak perlu bersembunyi di mana-mana, dan hidupku tidak akan seperti ini. Suan Yuantuo mengertakkan gigi dan menjawab Fendi Zanders, lalu melanjutkan, jadi jika Anda benar-benar berencana untuk berurusan dengan Gong Sun Yan, saya tidak memiliki syarat apapun, saya bersedia membantu Anda. Bagus. Fendi Zanders mengangguk ke arah Suan Yuantuo. Dan Suan Yuantuo berkata dengan lembut setelah ragu-ragu sejenak, sepertinya kamu berpikir sedikit berbeda dariku. Dengan kekuatanmu, sepertinya kamu tidak perlu membicarakan hal ini denganku sama sekali, kan? Tentu saja saya dapat mengancam Anda untuk membantu saya menangani Gong Sun Yan, tetapi saya tidak terlalu suka melakukan ini. Jika saya dapat menyelesaikan masalah dengan cara yang normal, saya akan memilih cara yang normal. Fendi Zanders menjelaskan dengan ringan. Jadi begitu. Suan Yuantuo mengangguk, lalu melanjutkan, sebenarnya, jika Anda benar-benar dapat menyingkirkan Gong Sun Yan, maka Anda telah memberikan bantuan yang besar kepada saya. Saya tidak hanya tidak akan menuntut Anda, tetapi sebaliknya, saya akan sangat berterima kasih. Banyak. Lagi pula, saya telah bersembunyi di mana-mana untuk menghindari kejaran Gong Sun Yan terhadap saya selama bertahun-tahun. Hanya saja tidak mudah menghadapi Gong Sun Yan. Tahukah Anda bahwa ada organisasi yang sangat menakutkan di balik Gong Sun Yan? Suan Yuantuo tiba-tiba bertanya pada Fendi Zanders. Rockefeller. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Benar, ini Rockefeller. Organisasi ini sangat menakutkan. Jika Anda benar-benar menyerang Gong Sun Yan, Anda harus bersiap untuk balas dendam Rockefeller. Kata Suan Yuantuo langsung. Sebenarnya, yang sebenarnya ingin saya tangani adalah Rockefeller, dan Gong Sun Yan hanyalah permulaan. Fendi Zanders berkata dengan lembut. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Suan Yuantuo tertegun, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya, dan tergagap, siapa kamu? Mengapa kamu berurusan dengan Rockefeller? Philly juga memiliki banyak ahli seni bela diri kuno, dan kekuatan mereka mungkin tidak lebih lemah daripada pemimpinnya, jangan berpikir kamu bisa menghadapi Rockefeller hanya karena kamu bisa membunuh pemimpinnya. Jelas sekali, Suan Yuantuo tidak terlalu terkejut karena Fendi Zanders ingin berurusan dengan Gong Sun Yan. Karena dia merasa Fendi Zanders memiliki kekuatan untuk menghadapi Gong Sun Yan. Tetapi ketika dia tahu bahwa Fendi Zanders berencana menghadapi seluruh Rockefeller, ekspresinya sedikit berubah. Dia merasa ide Fendi Zanders benar-benar gila. Siapa aku? Kamu akan tahu nanti. Sekarang kamu harus memberitahuku semua yang kamu ketahui tentang Gong Sun Yan dan Rockefeller, lalu aku akan memberitahumu tentang aku. Fendi Zanders berkata dengan wajah kosong. Suan Yuantuo memandang Fendi Zanders dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu mulai mengingat apa yang baru saja dia dan Gong Sun Yan temui. Saat saya pertama kali bertemu Gong Sun Yan, dia hanyalah seorang pengusaha biasa, dan saya adalah wakil presiden perusahaannya. Saat itu, Gong Sun Yan memperlakukan saya dengan sangat baik, dan keuntungan kedua perusahaan kami juga sangat baik. Suan Yuantuo berhenti sejenak, lalu melanjutkan, tetapi semua ini telah berubah karena penampilan seorang wanita. Seorang wanita. Fendi Zanders terkejut sesaat. Benar, wanita ini adalah istri Gong Sun Yan, Li Meilan. Suan Yuantuo berkata dengan suara rendah. Ini adalah pertama kalinya Fendi Zanders mendengar nama ini. Meskipun dia telah menyelidiki beberapa hal tentang Gong Sun Yan sebelumnya, dia belum pernah mendengar tentang istri Gong Sun Yan. Li Meilan bukanlah wanita yang mudah. Ayahnya dari Rockefeller, tapi skala Rockefeller saat itu jauh lebih kecil dibandingkan nanti, dan sangat berbeda dengan sekarang. Tapi karena Gong Sun Yan menikah dengan Li Meilan, dia bergabung dengan Rockefeller, dan perusahaan Gong Sun Yan dan saya juga menerima bantuan besar dari Rockefeller, tetapi pada awalnya, Gong Sun Yan tidak memberitahu saya tentang Rockefeller, tetapi saya menemukannya sendiri. Akun perusahaan itu salah, dan dia memberitahu saya tentang Rockefeller. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang Rockefeller? Fendi Zanders menyela kata-kata Suan Yuantuo. Apa yang saya ketahui tentang Rockefeller? Suan Yuantuo tertegun sejenak, lalu berkata dengan ringan, meskipun saya bukan dari Rockefeller, Gong Sun Yan mempercayai saya saat itu, jadi dia menceritakan semua yang dia ketahui tentang Rockefeller. Ceritakan tentang situasi Rockefeller. Fendi Zanders berkata dengan lembut. Pada awalnya, Rockefeller hanyalah sebuah perusahaan investasi biasa, dan pendiri perusahaan investasi ini adalah Li Xiuqian. Suan Yuantuo berkata perlahan.
Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Suan Yuantuo, ekspresi wajahnya tampak sedikit aneh. Ia juga mengetahui bahwa pendiri Rockefeller sebenarnya adalah Li Xiuqian, namun jika Suan Yuantuo juga mengetahui hal ini, berarti Suan Yuantuo memiliki perasaan yang besar terhadap Rockefeller. Situasinya sangat dipahami. Tentu saja ada hal yang lebih penting, yaitu Fendi Zanders tidak pernah memberitahu Suan Yuantuo tentang identitasnya, dan Suan Yuantuo tidak mengetahui tentang hubungan antara Fendi Zanders dan Li Xiuqian. Ini karena Fendi Zanders khawatir Suan Yuantuo akan menyembunyikan sesuatu darinya karena dia mengetahui identitas aslinya. Li Xiuqian mendirikan Rockefeller, dan segera mengembangkan Rockefeller menjadi perusahaan investasi terbesar di dunia, namun saat ini, seorang wakil presiden di bawah Li Xiuqian berselisih paham dengan Li Xiugan mengenai manajemen Rockefeller. Anda mungkin belum tahu tentang Li Xiuqian. Saat itu, dia adalah seorang pengusaha kaya yang sangat terkenal, dan dia memiliki banyak industri di bawahnya. Bukan hanya Rockefeller, jadi sebagian besar urusan Rockefeller berada di bawah tangan Li Xiuqian. Wakil presiden ada di sini untuk mengelolanya. Suan Yuantuo berkata perlahan. Lalu apa? Fendi Zanders memandang Suan Yuantuo dan bertanya. Pada awalnya, Li Xiuqian hanya ingin Rockefeller menjadi perusahaan investasi untuk membantunya mendapatkan uang, tetapi wakil presiden di bawahnya memiliki ambisi yang lebih besar. Dia berharap untuk mengendalikan perusahaan-perusahaan ini melalui investasi, dan secara bertahap mengendalikan perusahaan tertentu. Semua bisnis di bidang ini, sehingga semua perusahaan bekerja untuk Rockefeller, inilah prototipe Rockefeller sekarang. Li Xiuqian tentu saja menentang gagasan wakil presiden, dan bahkan memiliki gagasan untuk memecat orang ini dari perusahaan, dan wakil presiden sepertinya telah memperhatikan gagasan Li Xiuqian sebelumnya, jadi dia memasang bom di pesawat pribadi Li Xiuqian. Setelah kecelakaan pesawat, semua orang mengira Li Xiugan pasti sudah mati, tetapi wakil presiden meminta seseorang untuk membuat surat wasiat, dan mendapatkan semua properti Li Xiuqian dan Rockefeller. Pada akhirnya, dia menjadi pemilik sebenarnya dari Rockefeller, dan menempatkan Rockefeller telah berkembang menjadi sebesar sekarang. Akhir bab ini. Bab 1979. Bab 1979 4 King Kong. Apa yang dikatakan Suan Yuantuo tentang berdirinya Rockefeller hampir sama dengan apa yang dikatakan Fang Zihua kepadanya. Ini cukup untuk membuktikan bahwa Suan Yuantuo tidak berbohong kepada Fendi Zanders, dan dia juga sangat mengenal Rockefeller. Apakah ini yang dikatakan Gong Sun Yan padamu? Fendi Zanders bertanya dengan lembut. Benar, Gong Sun Yan memberitahuku hal-hal ini, dan sepertinya masalah ini bukan rahasia lagi di Rockefeller. Suan Yuantuo berkata perlahan. Lalu tahukah kamu nama orang yang mendirikan Rockefeller? Fendi Zanders bertanya. Aku tidak begitu paham tentang ini, tapi Fang Zihua biasanya memanggil orang ini Tuan Panjang. Suan Yuantuo menggelengkan kepalanya. Fendi Zanders memandang Suan Yuantuo dengan mata menyipit dan tidak berbicara. Tuan Rockefeller yang sebenarnya adalah Raja Naga, dan di bawah Raja Naga ada 4 Raja Kong Rockefeller. Ada 4 orang di 4 Raja Kong. Mereka disebut Luo Ya, Luo Ou, Luo Fei, dan Luo Fei. Cantik. Keempat orang ini masing-masing mengendalikan kekuatan di 4 benua di dunia, dan pangkat mereka sama, tidak ada perbedaan antara atasan dan bawahan, dan mereka memiliki hubungan kompetitif satu sama lain. Suan Yuantuo memandang Fendi Zanders dan melanjutkan. Menurut apa yang kamu katakan, status Gong Sun Yan di Rockefeller sepertinya tidak rendah. Fendi Zanders berkata dengan lembut. Yah, bagaimanapun juga, ayah mertua Gong Sun Yan adalah salah satu dari 8 wali, dan Gong Sun Yan baru saja menggantikan posisi ayah mertuanya, dan sekarang semua kekuatan Rockefeller di Yanxia berada di bawah kendali Gong Sun Yan. Dari 8 pelindung agung, Suan Yuantuo memandang Fendi Zanders dan berkata, apakah ini informasi yang kamu miliki tentang Rockefeller? Fendi Zanders bertanya. Itu saja. Organisasi Rockefeller sangat besar, dan saya hanya mengetahui situasi umum. Saya tidak tahu banyak tentang banyak hal internal yang sebenarnya. Suan Yuantuo berkata perlahan. Lalu kenapa kamu meninggalkan Gong Sun Yan nanti? Fendi Zanders memandang Suan Yuantuo dan bertanya. Menurut Gong Sun Yan, saya meninggalkan Yang Cheng karena saya mengetahui terlalu banyak rahasianya, jadi dia khawatir saya akan mengungkapkan rahasia ini dan ingin membunuh saya untuk menghindari masalah di masa depan. Kata Suan Yuantuo tanpa ekspresi. Bukankah itu kebenarannya? Fendi Zanders sedikit mengernyit, dia bisa merasakan pasti ada hal lain yang tersembunyi dalam masalah ini. Tentu saja bukan itu masalahnya. Suan Yuantuo mencibir, lalu melanjutkan, benar, saya mengetahui banyak rahasia tentang Gong Sun Yan, dan saya bahkan dapat mengatakan bahwa saya mengetahui semua yang dilakukan Gong Sun Yan, tetapi rahasia ini tidak dapat membunuh Gong Sun Yan sama sekali. Nyawa Yan, karena Rockefeller dapat dengan mudah menyelesaikan masalah itu untuknya, dan itu karena aku mengetahui sesuatu yang benar-benar dapat membunuh Gong Sun Yan, itulah mengapa Gong Sun Yan ingin membunuhku. Rahasia apa? Fendi Zanders bertanya pada Suan Yuantuo dengan penuh semangat. Suan Yuantuo menoleh untuk melihat Fendi Zanders, lalu berkata sambil tersenyum, aku belum bisa memberitahumu. Mengapa? Fendi Zanders terkejut sesaat.
Karena kamu tidak memberitahuku siapa dirimu dari awal sampai akhir, mengapa kamu berurusan dengan Gong Sun Yan dan Rockefeller? Aku tidak bisa mempercayaimu 100% sekarang. Bagaimana jika kamu adalah orangnya Gong Sun Yan? Kamu menghabiskan banyak uang apa yang kamu lakukan jika kamu ingin menanyakan rahasia ini dari mulutku? Suan Yuan Tuo tersenyum, lalu melanjutkan, jadi sampai saya belum memastikan identitas Anda, saya tidak akan mengungkapkan rahasia ini. Setelah mendengar kata-kata Suan Yuan Tuo, Fendi Zanders tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak sedang menghadapi orang biasa saat ini. Suan Yuan Tuo mampu berada di sisi Gong Sun Yan selama bertahun-tahun, bahkan menjadi Master Gong Sun Yan, itu sudah cukup. Itu membuktikan bahwa Suan Yuan Tuo sangat pintar. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Fendi Zanders bertanya dengan suara rendah. Takut. Suan Yuan Tuo mengangguk, lalu melanjutkan, tapi saya sudah membuat persiapan, selama saya mati, maka rahasia Gong Sun Yan akan diumumkan ke dunia, dan tidak ada yang bisa memikirkannya. Kamu telah dipenjara oleh kultus bulan darah selama bertahun-tahun, siapa yang tahu jika kamu masih hidup? Fendi Zanders bertanya. Orang yang menolongku adalah seorang ahli bela diri zaman dahulu. Dia meninggalkan bekas di tubuhku. Masyarakat. Suan Yuan Tuo berkata perlahan. Jadi begitu. Fendi Zanders mengangguk sambil berpikir. Jika Anda benar-benar ingin saya membantu Anda, maka Anda harus membuktikan identitas Anda. Jika tidak, tidak ada cara untuk memberitahu Anda rahasianya sekarang, tapi saya jamin rahasia yang saya tahu cukup untuk membunuh Gong Sun Yan. Suan Yuan Tuo memandang Fendi Zanders dan melanjutkan. Fendi Zanders memandang Suan Yuan Tuo dan menarik napas dalam-dalam, lalu bertanya dengan suara rendah, apakah Anda mengenal pria bernama Denny Zanders? Fendi Zanders tahu bahwa berdasarkan situasi saat ini, jika dia tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Suan Yuan Tuo pasti tidak akan mempercayainya. Mengapa kamu bertanya tentang pria ini? Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Suan Yuan Tuo memasang ekspresi aneh di wajahnya, dan nada suaranya tampak sedikit tidak wajar. Melihat reaksimu, kamu pasti mengenal orang ini. Fendi Zanders tidak menjawab pertanyaan Suan Yuan Tuo. Apakah kamu kenal Denny Zanders? Suan Yuan Tuo bertanya dengan penuh semangat. Denny Zanders adalah ayahku. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Suan Yuan Tuo tercengang melihat Fendi Zanders, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ini sama sekali tidak mungkin, kamu pasti berbohong padaku, tidak mungkin kamu adalah putra Denny Zanders. Mengapa? Fendi Zanders merasa ada yang salah dengan suasana hati Suan Yuan Tuo, dan bertanya dengan lembut. Jika kamu adalah putra Denny Zanders, bagaimana Gong Sun Yan bisa membiarkanmu hidup sampai sekarang? Kata Suan Yuan Tuo dengan mata menatap. Itu karena Gong Sun Yan tidak memiliki kemampuan untuk membunuhku. Fendi Zanders berkata dengan lembut. Menurut karakter Gong Sun Yan, dia pasti tidak akan melepaskanmu, itu tidak mungkin. Suan Yuan Tuo sepertinya masih tidak bisa mempercayai kata-kata Fendi Zanders. Tidak masalah apakah saya putra Denny Zanders atau bukan. Seberapa banyak yang Anda ketahui tentang hubungan antara Gong Sun Yan dan Denny Zanders? Fendi Zanders sedang tidak ingin menjelaskan hal ini kepada Suan Yuan Tuo, jadi dia bertanya langsung. Denny Zanders dibunuh oleh Gong Sun Yan. Gong Sun Yan meminta bawahannya Wei Yong untuk mengusir Denny Zanders dan istrinya sampai mati. Suan Yuan Tuo berkata tanpa ekspresi. Kamu seharusnya meninggalkan rumah Gong Sun saat itu, kan? Fendi Zanders tiba-tiba menyadari bahwa ayahnya meninggal 10 tahun yang lalu, dan Suan Yuan Tuo seharusnya meninggalkan Gong Sun Yan pada saat itu. Ya, saya memang meninggalkan Gong Sun Yan saat itu, tetapi fakta bahwa Gong Sun Yan berencana membunuh Denny Zanders bukan setelah saya pergi. Sebaliknya, dia sudah lama berdiskusi dengan saya bagaimana cara menyingkirkan Denny Zanders, tapi dia tidak dapat menemukan peluang yang cocok pada saat itu, jadi dia tidak melakukannya untuk waktu yang lama. Suan Yuan Tuo berkata dengan lembut. Akhir bab ini. Bab 1980. Bab 1980 Identitas Sejati. Setelah Fendi Zanders mendengar kalimat ini, dia membeku sesaat, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Karena dia tidak pernah menyangka bahwa Gong Sun Yan sudah lama berencana membunuh ayahnya. Hanya saja saat ini, Fendi Zanders masih kurang percaya dengan apa yang dikatakan Suan Yuan Tuo. Jadi dia bertanya dengan lembut, karena kamu mengatakan bahwa Gong Sun Yan sudah merencanakan masalah ini sejak lama, apa alasan Gong Sun Yan membunuh ayahku? Pada awalnya Wei Yong memberitahu Fendi Zanders bahwa alasan Gong Sun Yan membunuh Denny Zanders adalah karena Denny Zanders telah mengancam posisi Gong Sun Yan di Yanxia Lokeville, sehingga Gong Sun Yan akan menyingkirkan Denny Zanders. Namun jika Gong Sun Yan sudah merencanakan hal ini sejak lama, maka pernyataan Wei Yong tidak masuk akal, karena Denny Zanders saat itu mungkin hanyalah penanggung jawab Rockefeller di kota tertentu. Alasan Gong Sun Yan membunuh Denny Zanders bukan karena adanya konflik di antara mereka berdua, juga bukan karena Denny Zanders mengancam posisi Gong Sun Yan. Bagaimanapun, Gong Sun Yan mendapatkan posisinya hari ini karena ayah mertuanya.
Ayah mertua memiliki hubungan yang sangat baik dengan Luoya di antara empat Raja Kong, konon ayah mertua Gong Sun Yan bahkan menyelamatkan nama Luoya. Selama Gong Sun Yan tidak melakukan hal yang terlalu keterlaluan atau mengkhianati Rockefeller, maka posisinya akan sangat stabil. Suan Yuantuo memandang Fendi Zanders dan berkata, "Lalu menurutmu mengapa Gong Sun Yan ingin membunuh ayahku?" Fendi Zanders berteriak penuh semangat dengan mata merah. "Tahukah kamu bahwa Denny Zanders bukan dari keluarga Chen?" Suan Yuantuo memandang Fendi Zanders dan bertanya, "Saya tahu." Fendi Zanders mengangguk, karena kakek Fendi Zanders telah memberitahu Fendi Zanders tentang hal ini ketika Fendi Zanders kembali ke keluarga Chen. Denny Zanders dan Fendi Zanders tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga Chen, itulah sebabnya orang tua Fendi Zanders diusir dari keluarga Chen. Gong Sun Yan ingin membunuh Denny Zanders karena orang-orang Rockefeller telah mengetahui bahwa Denny Zanders adalah pengkhianat, dan identitasnya dipalsukan, dan identitas aslinya sebenarnya dilakukan oleh Li Xiu, pendiri Rockefeller. Nah, nama aslinya adalah Li Dasan. Suan Yuantuo berkata kepada Fendi Zanders tanpa ekspresi. "Kamu, apa yang kamu katakan?" Setelah mendengar kata-kata Suan Yuantuo, Fendi Zanders langsung tercengang, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Karena Suan Yuantuo secara tidak sengaja memberitahu Fendi Zanders sebuah rahasia yang mengejutkan. Artinya, dia dan Li Xiuqian sebenarnya memiliki hubungan darah, dan kakek kandungnya adalah Li Xiuqian. Untuk sesaat, Fendi Zanders sepertinya tidak bisa menerima kenyataan ini. Denny Zanders adalah putra Li Xiuqian sendiri. Untuk merebut kembali Rockefeller, Li Xiuqian membiarkan Denny Zanders memasukkan Rockefeller sebagai agen rahasia, sehingga ayah dan anak mereka dapat bekerja sama secara internal dan eksternal, tetapi bos Rockefeller, Long Ye telah lama mengetahui hal ini, dan membiarkan Luo yang menyingkirkan Denny Zanders tanpa ada yang menyadarinya, dan tidak membiarkan Li Xiuqian mengetahui bahwa mereka melakukannya. Akhirnya Luo yang menyerahkan tugas ini kepada Gong Sun Yan, dan Gong Sun Yan berencana butuh waktu bertahun-tahun untuk menemukan peluang untuk gunakan Wei Yong untuk menyingkirkan Denny Zanders. Sekarang kamu bisa mengerti bagaimana Denny Zanders meninggal tahun itu, kan? Suan Yuantuo berkata pada Fendi Zanders. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan suara rendah, bagaimana Anda membuktikan bahwa semua yang Anda katakan itu benar? Apakah menurutmu aku perlu membuktikan hal-hal ini? Suan Yuantuo menjawab dengan ringan. Fendi Zanders memandang wajah Suan Yuantuo dengan penuh rasa tidak percaya, karena dia tidak pernah menyangka bahwa kebenaran dari hal-hal ini akan seperti ini. Kakekku sebenarnya adalah Li Xiuqian. Fendi Zanders bergumam pada dirinya sendiri, seolah dia tidak bisa menerima kenyataan ini dalam waktu singkat. Fang Zihua memberitahu Fendi Zanders sebelumnya bahwa alasan Li Xiuqian memilihnya sebagai penggantinya adalah karena Fendi Zanders telah menyelamatkan nyawa Li Xiuqian saat itu. Tapi tidak peduli apa yang dipikirkan Fendi Zanders, dia merasa semua ini agak tidak nyata. Jika itu benar-benar hanya karena Fendi Zanders menyelamatkan nyawa Li Xiuqian, maka Li Xiuqian tidak punya alasan untuk menyerahkan semua hartanya kepada Fendi Zanders, cukup berikan Fendi Zanders sejumlah besar uang. Dan kemudian, Fang Zihua telah membimbing Fendi Zanders secara sengaja atau tidak sengaja untuk menangani Rockefeller dan memulihkan Rockefeller. Sekarang Fendi Zanders menganggap hal-hal ini agak aneh jika dipikir-pikir. Tentu saja, jika semuanya benar-benar seperti yang dikatakan Suan Yuantuo, semuanya akan masuk akal. Li Xiuqian adalah kakek Fendi Zanders. Meski Denny Zanders dibunuh oleh Gong Sun Yan, namun Gong Sun Yan hanyalah pion dalam rangkaian peristiwa ini. Dalang sebenarnya di balik layar sebenarnya adalah Rockefeller. Inilah sebabnya Li Xiuqian menyerahkan hal ini kepada Fendi Zanders dan memikat Fendi Zanders untuk membalas dendam. Karena Fendi Zanders dan Rockefeller sudah mengalami perseteruan berdarah yang mendalam, namun Fendi Zanders sendiri tidak selalu mengetahuinya. Melihat Fendi Zanders tidak berbicara selama ini, Suan Yuantuo tampak bingung, dan kemudian bertanya dengan suara rendah, mengapa kamu tidak berbicara? Denny Zanders tidak mungkin benar-benar ayahmu, bukan? Denny Zanders memang ayahku. Namaku Fendi Zanders. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa menyelidikinya sekarang. Latar belakangku di Yangcheng bukanlah rahasia sama sekali. Fendi Zanders berkata dengan wajah kosong. Jika kamu benar-benar anak Denny Zanders, maka kamu adalah cucu Li Xiuqian, itu sebabnya kamu akan berurusan dengan Gong Sun Yan dan Rockefeller. Untuk sesaat, Suan Yuantuo sepertinya menyadari apa yang sedang terjadi, dan ekspresi wajahnya juga sangat terkejut. Benarkah apa yang baru saja kamu katakan padaku? Fendi Zanders bertanya dengan suara rendah. Saya mendengar semua ini dari mulut Gong Sun Yan, menurut saya itu tidak salah lagi. Suan Yuantuo buru-buru membalas Fendi Zanders. Panggil. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, kamu menungguku di sini, aku akan menelepon. Oke, ayo pergi. Suan Yuantuo mengangguk. Tanpa ragu-ragu, Fendi Zanders bangkit dan keluar kamar. Qin Lan, yang telah menunggu di luar, melihat Fendi Zanders keluar, dan buru-buru berkata kepada Fendi Zanders, apa yang dikatakan Suan Yuantuo barusan mungkin tidak benar, dan kamu juga tidak bisa mempercayainya sepenuhnya. Apakah yang dia katakan itu benar? Aku hanya perlu menelepon untuk mengetahuinya.
Fendi Zanders menjawab dengan suara rendah, lalu mengeluarkan ponselnya, menemukan nomor Fang Zihua dan memutar nomornya. Jingle bell. Setelah telepon berdering beberapa kali, Fang Zihua menjawab telepon. Akhir bab ini. Bab 1981. Bab 1981 bayar harganya. Tuan Zanders, ini sudah larut malam, apa yang dapat Anda lakukan untuk menelepon saya? Fang Zihua seharusnya tertidur, jadi nadanya sedikit bingung. Fang Zihua, apa hubungan antara aku dan Li Xiuqian? Fendi Zanders sedang tidak ingin berbicara omong kosong dengan Fang Zihua, jadi dia bertanya langsung pada intinya. Anda tahu, Fang Zihua bersama Li Xiuqian paling lama saat itu, jadi Fendi Zanders yakin Fang Zihua pasti mengerti apa yang terjadi tahun itu. Jika Fang Zihua dan Suan Yuantuo mengatakan hal yang sama, maka dapat dibuktikan bahwa Fendi Zanders memang benar-benar cucu Li Xiuqian. Tuan Zanders, mengapa Anda tiba-tiba teringat untuk menanyakan hal ini kepada saya? Fang Zihua sepertinya sering terbangun dalam sekejap. Jangan bicara omong kosong, izinkan aku bertanya, apa hubungan antara aku dan Li Xiuqian? Fendi Zanders menjawab dengan suara rendah. Tuan Zanders, apakah Anda mendengar sesuatu? Fang Zihua terus bertanya. Fang Zihua, kamu belum menjawab apa yang aku tanyakan tadi. Fendi Zanders tidak pernah memberi kesempatan pada Fang Zihua untuk mengubah topik pembicaraan. Dan Fang Zihua di seberang telepon berkata dengan suara rendah setelah terdiam beberapa detik, Tuan Zanders, karena Anda menanyakan pertanyaan ini kepada saya, itu berarti Anda mungkin sudah tahu apa yang terjadi tahun itu, ya, Anda adalah memang sutradara lama, cicit. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Fang Zihua, dia merasa seperti disambar petir. Meski sudah memiliki firasat di dalam hatinya bahwa Suan Yuantuo tidak berbohong, Fendi Zanders masih merasa sulit menerima pengakuan Fang Zihua sendiri. Karena kamu sudah tahu apa yang terjadi saat itu, dan kamu juga tahu hubungan antara aku dan Li Xiuqian, kenapa kamu tidak memberitahuku? Kenapa kamu berbohong padaku? Fendi Zanders berteriak secara emosional. Ketua lama memberitahuku bahwa aku tidak bisa memberitahumu hal-hal ini. Fang Zihua menjawab dengan suara rendah, dan kemudian melanjutkan, niat awal dari ketua lama adalah untuk membiarkan Anda membuat pilihan sendiri. Setelah Anda mewarisi warisan, Anda dapat memilih untuk menggunakan uang itu untuk menjalani kehidupan yang Anda suka. Anda tidak perlu memikirkan pertanyaan Rockefeller Lee, tetapi jika Anda mengetahui seluruh kebenaran masalah ini, itu sama dengan memaksakan kebencian antara ketua lama dan Rockefeller kepada Anda, yang tidak adil bagi Anda. Sambil memegang telepon, Fendi Zanders tidak tahu bagaimana menjawab kata-kata Fang Zihua. Karena perkataan Fang Zihua juga masuk akal. Lagi pula, ketika Fendi Zanders tidak mengetahui hal-hal ini, dia masih memiliki hak untuk memilih, tetapi begitu dia mengetahui hal-hal ini, Fendi Zanders bahkan mungkin tidak memiliki hak untuk memilih hidupnya sendiri. Tuan Zanders, saya minta maaf karena telah merahasiakan Anda begitu lama. Fang Zihua sepertinya merasa sangat bersalah atas masalah ini, dan berkata dengan suara rendah. Tuan Fang, saya terlalu emosional sekarang. Anda adalah orang luar dalam hal ini, dan Anda melakukannya sesuai dengan keinginan Li Xiuqian. Saya tidak menyalahkan Anda. Suasana hati Fendi Zanders sedikit tenang. Tuan Zanders, karena Anda sudah tahu apa yang terjadi tahun itu, Anda masih memiliki satu kesempatan terakhir untuk memilih. Jika Anda tidak ingin menanggung semua ini, saya dapat membantu Anda menyingkirkan Rockefeller dan menjalani kehidupan yang Anda inginkan. Jika Anda masih ingin terus berurusan dengan Rockefeller, saya akan mendukung Anda sepenuhnya. Apapun pilihan Anda, semuanya terserah Anda. Fang Zihua berkata perlahan. Semuanya sudah sampai pada titik ini, apakah menurutmu aku masih punya kesempatan untuk memilih? Fendi Zanders bertanya. Ketua lama sudah mengaturmu sejak lama. Dia punya cara untuk mengeluarkanmu dari segalanya sekarang, selama kamu bisa melepaskannya. Fang Zihua berkata dengan tergesa-gesa. Li Xiu sengaja memanfaatkanku dengan melakukan hal lama ini. Fendi Zanders berteriak dengan sangat bersemangat. Ketua lama adalah kakekmu, kamu tidak boleh mengatakan itu tentang dia. Fang Zihua menjawab dengan hati-hati. Bagaimana bisa ada kakek yang selingkuh dari cucunya? Fendi Zanders berteriak. Maka orang mati akan menjadi yang terhebat. Fang Zihua berkata tanpa daya. Benar, Pak Tuali sudah meninggal. Aku akan membicarakan apa yang terjadi padanya di masa depan. Lagi pula, dia sudah mati sekarang. Percuma aku mengeluh padamu. Aku tidak akan menyerah untuk membalas dendam. Entah itu Rockefeller itu tetap gongsunyan, aku akan membuat mereka membayar harga karena menjadi orang tuaku saat itu. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Tuan Zanders, Anda sudah membuat pilihan, bukan? Fang Zihua bertanya dengan heran. Baik hati. Fendi Zanders mengangguk, lalu melanjutkan bertanya, apakah ada hal lain yang Anda sembunyikan dariku? Tidak ada lagi yang tersisa. Fang Zihua berkata dengan tergesa-gesa. Jika aku tahu kamu masih menyembunyikan sesuatu dariku, aku tidak akan membiarkanmu pergi, tutup telepon. Fendi Zanders juga sedang tidak ingin berbicara omong kosong dengan Fang Zihua, jadi dia menutup telepon dan berbalik dan berjalan menuju kamar Suan Yuantuo.
Fendi Zanders saat ini bukan lagi Fendi Zanders yang sama seperti dulu. Tidak mungkin baginya untuk melepaskan rencana yang telah dia kerjakan begitu lama karena hal-hal ini, dan hati Fendi Zanders tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun bukan untuk balas dendam, Fendi Zanders akan memilih untuk terus berurusan dengan Rockeferi demi melindungi keselamatan orang-orang di sekitarnya. Adapun jalan belakang Fang Zihua, Fendi Zanders tahu bahwa itu seharusnya memberinya identitas baru untuk hidup, tetapi dalam hal ini, Fendi Zanders akan menyerahkan segalanya sekarang. Kini Fendi Zanders belum mau menyerah. Lagi pula, dia belum kalah. Ketika Fendi Zanders kembali ke kamar Suan Yuantuo lagi, Suan Yuantuo dapat merasakan bahwa kondisi mental Fendi Zanders tampaknya telah meningkat pesat. Terima kasih telah memberitahuku semua ini, aku akhirnya mengetahui pengalaman hidupku sekarang. Fendi Zanders berkata dengan lembut kepada Suan Yuantuo. Setelah mengatakan ini, Fendi Zanders tidak bisa menahan senyum masam, diam-diam menghela nafas di dalam hatinya bahwa dia tidak menyangka pengalaman hidupnya akan diceritakan oleh seseorang yang tidak ada hubungannya dengan dia. Apakah kamu benar-benar putra Denny Zanders? Suan Yuantuo sepertinya masih tidak mempercayai kata-kata Fendi Zanders saat ini. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, kamu bisa mengetahui identitasku hanya dengan bertanya di sekitar Yang Cheng. Aku tidak punya alasan untuk berbohong padamu. Fendi Zanders mengerutkan kening dan menjawab. Saya tidak menyangka orang-orang Rockefeller akan membiarkan cucu Denny Zanders hidup sampai sekarang. Sungguh luar biasa, kata Suan Yuantuo dengan wajah terkejut. Mungkin karena aku beruntung. Fendi Zanders tersenyum tak berdaya, dan kemudian tiba-tiba teringat bahwa dia diusir dari rumah oleh keluarga Chen dan tinggal sendirian selama bertahun-tahun, yang mungkin merupakan semacam perlindungan untuk dirinya sendiri. Dan Fendi Zanders sedang tidak berminat untuk mempedulikan hal-hal ini sekarang, dia langsung bertanya kepada Suan Yuantuo, baru saja Anda memberitahu saya bahwa Anda mengetahui rahasia yang sangat penting dari Gong Sun Yan, dan saya telah memberitahu Anda identitas saya, bisakah Anda memberitahu aku rahasianya sekarang? Setelah Suan Yuantuo ragu-ragu sejenak, dia berkata dengan suara rendah, saya telah menyebutkan kepada Anda masalah istri Gong Sun Yan, Li Meilan sebelumnya, apakah Anda masih memiliki kesan?